برحمته يتوفى المؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa amal itu ada dua macam. Yang pertama adalah mewujudkan satu cara atau kaifiyah, dan amal yang kedua adalah meninggalkan cara-cara tertentu. Jadi apabila demikian, hakikatnya yang disebut amal bukan hanya sekedar mewujudkan satu cara, tapi meninggalkan satu cara pun itu sedang beramal. Jadi apabila satu saat ada dua orang melakukan pekerjaan yang berbeda, dua-duanya bisa dapat pahala. Yang satu mewujudkan sholat, yang satu lagi meninggalkan sholat. Dua-duanya dapat pahala. Bahkan hemat saya, yang lebih mudah itu adalah yang meninggalkan sholat. Karena yang meninggalkan sholat itu tidak terikat oleh dengan tata cara. Harus seperti apa meninggalkan sholat itu? Tidak ditentukan, boleh sambil duduk, sambil berbaring, pokoknya meninggalkan sholat. Yang jadi masalah itu adalah yang tidak sholat itu. Jadi yang satu dapat pahala karena melakukan sholat, yang satu dapat pahala meninggalkan sholat, yang satu dapat siksa karena meninggalkan sholat. Kemudian ada lagi orang yang tidak sholat bisa masuk kepada kategori dosa, dan ada juga yang tidak sholat termasuk kategori kufur. Kenapa dia dikatakan dosa? Bahkan istilahnya itu fasik. Karena dia itu adalah orang Islam. Kenapa tidak dosa? Karena dia bukan Muslim. Mangga pilih etam. Mau dosa atau mau tidak dosa? Kalau tidak dosa artinya sudah di luar Islam. Jadi orang kafir mah kalau tidak sholat tidak dosa. Yang dosa mah orang Islam kalau tidak sholat. Nah, yang mewujudkan ataupun yang meninggalkan satu pekerjaan, dua-duanya itu dituntut oleh dalil. Yang pertama, apabila yang berhubungan dengan masalah ibadah mahdhah, maka orang ini dituntut dalil dari segi mewujudkan amal.
Tetapi yang berhubungan dengan masalah muamalah, maka dia dituntut dalil itu dari segi meninggalkan amal. Kenapa? Karena demikianlah ketentuannya. Yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah makruh kan pernah kita bahas. Taklifnya, tuntutannya itu adalah al-amru, perintah. Sedangkan yang berhubungan dengan masalah muamalah, taklifnya itu adalah larangan, an-nahyu. Nah, ketika pada satu saat yang satu dituntut mewujudkan, yang satu dituntut meninggalkan, ini dua-duanya amal. Tetapi pada satu saat dia mau tidak mau akan teralami. Dari satu sisi artinya sulit melaksanakan tuntutan, dan dari sisi yang lain terpaksa melanggar yang dilarang. Maka ini istilahnya berbeda. Yang satu masyaqqah, yang satu darurat. Biasanya kalau di kita diingkatkan sama itu. Kenapa sholat sambil duduk? Darurat. Itu mah bukan darurat, tapi itu masyaqqah. Sulit sambil berdiri. Makanya boleh sambil duduk. Jadi menunjukkan bahwa yang boleh sholat sambil duduk itu yang wajib sambil berdiri. Sekali lagi Pak, kalau salah angkat, yang boleh sholat sambil duduk itu adalah yang wajib sambil duduk. Yang boleh makan daging babi itu, yang haram makan daging babi itu. Yang boleh makan daging babi itu, yang haram makan daging. Kalau tidak haram tidak akan boleh ke sana. Justru boleh itu karena tadinya haram itu. Saya ambil contoh. Kalau dokter boleh melihat orang, dokter boleh melihat orang, haram. Tapi ketika saat memeriksa pasien, dokter ini boleh melihat, tuh yang boleh itu yang haram itu. Nah, barangkali ini sebagai bahan sehingga nanti pada satu saat kalau ada masalah yang berhubungan dengan muamalah, yang berhubungan dengan masalah ibadah, itu batasannya. Kalau ibadah mahdoh ada dalil, tidak ada. Itu selamanya demikian sejak zaman para sahabat, sejak zaman Rasulullah. Nah, kita perhatikan beberapa dalil di sini. An Abi Ghalibin Al-Hamnad, dari Abi Ghalib Al-Hamnad qala, berkata, syahidtu Anas bin Malikin, saya menghadiri Anas bin Malik ketika menyolati sholat ala janazati rajulin, ketika menyolati jenazah seorang laki-laki. Di sini diungkapkan dengan kata syahidtu, bukan ra'aitu. Kalau ra'aitu artinya lalajo itu, melihat. Tapi kalau syahidtu itu bisa artinya dia turut.
hadir dalam sholat itu. Syahidu ma'a Rasulillah ghazwata Badrin. Bukan saya menonton Rasulullah perang Badar, tapi saya turut perang Badar dengan Rasulullah. Itu diungkapkannya dengan kata syahidah. Kita buat perbandingan lagi dalam Quran. Faman syahida minkumus syahra. Apa akan diartikan barang siapa yang menyaksikan? Tidak. Faman syahida minkumus syahra, siapa yang ada pada bulan itu, pada bulan Ramadan itu di tempat sendiri, falyasumhu, maka dia wajib pada bulan Ramadan. Makanya kesananya dijelaskan, paman kana minkum maridun, barang siapa yang sedang sakit meskipun ada di tempat sendiri. Paman kana minkum maridun aw ala safarin, atau berada dalam keadaan safar meskipun sehat. Nah, jadi kalau yang tadi mah, yang pertama, barang siapa yang ada di tempat sendiri dalam keadaan sehat, maka wajib saum pada bulan Ramadan. Oleh karenanya, orang yang sengaja membatalkan saum di tempat sendiri tanpa sebab, itu tidak ada qada dan tidak ada fidyah, yang ada tobat. Faqama inda ra'sihi. Beliau, maksudnya Anas, berdiri di arah kepalanya, di arah kepala mayit, di arah kepala jenazah. Setelah selesai, kemudian datang lagi falamma rufi'at, maka ketika diangkat jenazah itu, utiya bi janazati imra'atin, didatangkan jenazah seorang perempuan, fa shalla 'alaiha fa qama wastaha, kemudian beliau pun menyolatinya dan berdiri di arah kepalanya. Nah, ini barangkali yang jadi perhatian Abi Ghalib Al-Hannaf itu dari segi berdirinya, bukan dari segi mengangkat tangannya, bukan dari segi kaifiyah salat jenazah, tetapi kaifiyah berdirinya. Kenapa? Ketika mayit atau jenazah laki-laki di sini berdirinya, kenapa ketika jenazah perempuan di sini berdirinya? Ini yang jadi pertanyaan. Wa fina al-ala ibnu Ziyadin. Di antara kami ada Al-Ala bin Ziyad. Falamma rawah tilafat qiyamihi ala rajuli wal mar'ati, maka tatkala dia melihat perbedaan berdirinya dalam menyolati jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, qala, dia berkata atau berkata, ya Aba Hamzah. Nah, ini adalah kunyah dari Anas bin Malik. Ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah yaqumu minar rajuli haitsu kunta wa minal mar'ati haitsu kunta. Qala na'am. Hei Aba Hamzah, apakah begitu keadaan Rasulullah berdiri pada jenazah laki-laki dan jenazah perempuan sebagaimana yang engkau kerjakan? Beliau menjawab, nah.
Nah, di sini barangkali menunjukkan bahwa yang mewujudkan amal dituntut dalil. Jadi tidak begini, mana dalilnya yang melarang saya baca usuli? Mana dalilnya yang melarang saya baca usuli? Iya, eta itu dalilnya. Dalil yang melarang baca usul itu karena tidak ada dalil. Itu kan jadi alasan. Mana dalilnya yang melarang bahwa saya tidak boleh membaca usul ketika akan sholat? Itu dalilnya. Dalilnya tidak ada dalil. Dengan tidak ada dalil menunjukkan itu dilarang. Kenapa? Kalau sebelum ada dalil justru itulah sunnah. Ini seperti jawaban sahabat Anas bin Malik yang berhubungan dengan salat jenazah. Jadi kalau dalam bahasa kita, wahai Aba Hamzah, apakah ada dalilnya engkau melakukan seperti ini pada jenazah laki-laki dan pada jenazah perempuan? Iya, ini dalilnya dari Rasulullah. Kenapa? Karena beliau menjawab dengan na'am karena sudah terkandung dalam pertanyaan. Hakadza kana Rasulullah yaqumu minar rajuli haitsu kunta wa minal mar'ati haitsu kunta. Itu adalah dalil bahwa yang dilakukan oleh Anas itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya diungkapkan hanya dengan jawaban na'am. Nah, ini barangkali cara Rasulullah menjawab demikian. Jadi tergantung siapa yang menjawab, yang bertanya, kemudian bagaimana caranya bertanya. Makanya Rasulullah ketika menjawab pertanyaan itu bermacam-macam. Sewaktu-waktu cukup dengan na'am, sewaktu-waktu cukup dengan la. Tetapi dalam kesempatan lain Rasulullah menguraikan begitu panjang jawabannya itu. Satu saat pernah ditanya, pertanyaannya satu, tapi jawabannya dua. Nah, inilah kearifan Rasulullah. Kenapa beliau menjawab dua? Nah, karena Rasulullah paham agar orang ini jangan bertanya lagi nanti kalau teralami seperti yang dialami yang ditanyakan kepada beliau. Ya Rasulullah, boleh saya berwudu dengan air laut? Kan pertanyaannya itu, berwudu dengan air laut. Tapi jawabannya dua. Jawabannya apa? Tahuru ma'u. Laut itu suci airnya. Al-hilu maitatuhu. Padahal ini tidak ditanyakan al-hilu itu. Masalah bangkai laut oleh sahabat itu tidak ditanyakan. Hanya Rasulullah arif. Kalau sekarang kehabisan air, tidak mustahil nanti akan kehabisan makanan. Biar jangan bertanya lagi diheulakeun jamaah takdim. Begitu cara Rasulullah menjawab pertanyaan. Makanya sewaktu-waktu ada sahabat yang tidak paham. Dengar arti Rasulullah begitu. Sebetulnya bukan Rasulullah yang tidak paham. Itu kanan sebab ilmi gitu. Hanya telape mikirna itu. Nah, para hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, An Ammarin Maulal Harith bin Naufal, dari Ammar Maulal Harith bin Naufal.
Yang dimaksud dengan maula itu adalah orang yang dimerdekakan. Jadi Ammar ini dimerdekakan oleh Al-Harth bin Naufal. Nah, nanti ketika terjadi memerdekakan hamba sahaya, akan timbul akibat-akibat hukum lainnya. Dari segi apa? Dari segi warisan. Orang yang memerdekakan hamba sahaya itu adalah pada satu saat bisa mendapatkan warisan dari hamba sahaya yang dimerdekakan olehnya. Apabila hamba sahaya itu tidak mempunyai ahli waris. Jadi kalau Ammar ini tidak punya ahli waris sama sekali, maka kemudian dia punya kekayaan, maka kekayaannya itu jadi milik Al-Harth bin Naufal, karena beliaulah yang merdekakan. Seperti Siti Aisyah memerdekakan Barirah, maka kata Rasulullah, engkaulah nanti ahli warisnya, engkaulah yang berhak untuk menjadi maula. Kenapa? Karena engkau yang memerdekakannya. Nah, di sini dikatakan hadarat janazatu sobiyin wa mra'atin faquddimas sobiyu mimma yalil qauma. Maaf, ini terjemahannya salah, itu bukan saya menghadiri, itu terpengaruhi oleh hadis yang di atas. Telah datang jenazah bayi dan perempuan. Jadi maaf, agar diganti itu terjemahannya. Datang, ada, atau hadir, itu dihadirkan, itu tentu bukan jenazahnya yang hadir itu. Yang hadir itu yang membawanya. Faquddimas sobiyu mimma yalil qauma. Kemudian jenazah bayi disimpan di depan orang-orang. Artinya yang akan menyolati itu. Wa wudi'atil mar'atu wara'ahu, dan jenazah perempuan di belakang bayi itu, di belakang jenazah bayi. Nah, ini kasusnya. Kalau di atas kan nuntut itu jenazah laki-laki dulu, setelah selesai baru jenazah perempuan. Tetapi kalau bersamaan ada jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, bagaimana caranya? Jenazah laki-laki di depan, disimpan di depan. Kemudian nanti jenazah perempuan di belakangnya. Maka imam berdiri di arah kepala mayit. Kenapa? Karena yang di depan disimpan di depan ada jenazah laki-laki. Wa fil qaumi Abu Sa'idin Al-Khudri wa Ibnu Abbas wa Abu Qatadah wa Abu Hurairah. Di antara yang hadir ada Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Abu Qatadah dan Abu Hurairah. Fasa'alahum an dzalika. Dia bertanya kepada mereka tentang hal itu. Faqulu, mereka semuanya menjawab, as-sunnatu, itu adalah sunnah Nabi. Jadi maksudnya yang dilakukan seperti pada zaman setelah Rasulullah tidak ada, maka itu pula yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah.
Nah, ini menjadi dalil peristiwa ini setelah Rasulullah tidak ada. Faqalu as-sunnah. Nah, apabila demikian halnya, jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu diantaranya adalah yang berhubungan dengan pekerjaan, yang berhubungan dengan pekerjaan Nabi, bukan hanya sekedar sabda Nabi, tetapi fi'lun Nabi, qaulun Nabi, atau takrirun Nabi. Adapun setelah Nabi tidak ada, itu tidak dikatakan sunnah. Tidak dikatakan sunnah. Karena sunnah itu berarti bahwa pekerjaan itu adalah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini pun menunjukkan bahwa yang mengerjakan, yang mewujudkan satu pekerjaan dituntut dalil yang berhubungan dengan masalah ibadah. Yang ketiga, an Aisyah annaha qalat, dari Aisyah bahwasanya dia berkata, lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas, tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas wafat, adkhalu bihil masjidah, mereka memasukkannya ke masjid, hatta usolliya alaihi, sehingga saya menyolatinya. Maksudnya Aisyah. Aisyah tidak usah keluar rumah, artinya tidak usah jauh-jauh. Karena kan dari kamar Aisyah itu langsung masuk ke mimbar masjid. Makanya hatta usuliya alaihi, fa'ankaru dzalika alaiha, mereka mengingkari hal itu padanya. Jadi ketika selesai Aisyah menyolatinya, seolah-olah para sahabat yang ada mengingkari pekerjaan Aisyah itu. Faqala, maka hal ini Aisyah mengeluarkan dalil, wallahi, demi Allah. Nah, barangkali sumpah di sini, ungkapan wallahi di sini bukan hanya sekedar sumpah, tetapi itu ditakkid untuk menguatkan perkataan. Taukid. Jadi kalau ada orang pada satu saat seolah-olah kurang percaya, biasanya orang Arab menggunakan wallahi. Jadi ada beberapa kemungkinan ungkapan wallahi itu. Pertama, wallahi dalam arti sumpah, tetapi ada juga wallahi bukan sumpah, tetapi taukid untuk menguatkan omongan yang disampaikan. Seperti kan tukang dagang di Mekah itu selamanya membuat wallahi rahis, demi Allah murah ya. Itu bukan sumpah, itu ngarah yang belanja percayain itu. Jadi bukan sumpah itu mereka itu. Makanya ada jamaah haji nawar, sabar aja nanya, wah ditawar hom sareal, 5 real aja. Pokoknya dagang teh apapun itu. Kenapa? Sabab nawarkeun 3 real, aya ditawar 5 real. Hom sareal. Dibikeun kudu dagang, dibayar dengan 3 real. Haji bohong cenah. Nah, bara hom sareal sampeun nyawar, tuh sakitu ya sayang. Rupanya hom sareal haji nu ieu mah 3 real. Kalau hom orang Arab 5 real itu. Bisa sudah saja atau menggunakan bahasa Sunda itu. Dijamin ngerti itu. Ada orang Arab dengan orang Sunda pasea, yang ini menggunakan bahasa Sunda, itu menggunakan bahasa Arab, jalan itu
Aneh itu pasien yang nyambungkeunana saha itu. Nah, maka di sini Aisyah menggunakan kata wallahi bukan berarti sumpah, tetapi takkidul kalam, menguatkan omongan. Laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Baydha fil masjid Suhailin wa akhihi. Sungguh Rasulullah pernah menyalati dua anak Baydha di masjid, yaitu Suhail dan saudaranya. Nah, itu yang dimaksud mayit yang dua itu adalah Suhail dan akhihi, atau disebut juga ibnai Baydha. Seperti yang telah kita bahas tempoh hari, bahwa jenazah muslim tidak boleh lama disemayamkan di rumah keluarga. Makanya di kita makan disemayamkan di pinah-pinah. Satu saat disemayamkan di sini, disemayamkan di kantor nak dah gede jasa kan, disemayamkan lagi di sini, pindah lagi, sampai berhari-hari baru dimayat. Sedangkan Rasulullah ternyata menyatakan bahwa jenazah muslim tidak boleh ditahan di keluarganya, artinya harus segera diuruskan. Nah, biasanya di kita yang paling utama keheula kan, si bungsu belum datang. Kalau sudah datang kira-kiranya apa ya? Geus datang ke cerik sudah. Oh, eta. Kayak nemuan cerik si bungsu. Jadi dalam hal inilah barangkali ketika saat itu di mana perasaan-perasaan perlu kita simpangkan. Dan yang seperti inilah yang dimaksud, dan antaranya yang dimaksud dengan jihad itu. Kenapa? Mengorbankan perasaan, mendahulukan agama dan keyakinan. Makanya di sini Rasulullah menggunakan bentuk perintah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, segeralah mengurus jenazah. Kenapa? Fa'in kanat sholihan. Nah, jika jenazah itu adalah sholihatan, orang yang saleh, qarabtumuha ilal khairi, maka berarti engkau telah mendekatkan dia pada kebaikan. Artinya segera menerima kenikmatan di alam barzakh. Tetapi sebaliknya, wa in kanat ghairu dzalika, dan jika si mayit itu bukan orang yang saleh, fasyarrun tadaunaha an riqabikum, maka berarti kejelekan, keburukan yang engkau lepaskan dari pundakmu menjadi beban si jenazah ini. Jadi seolah-olah nambahan beban kepada jenazah yang buruk itu. Kenapa? Karena bagaimanapun dia orang yang syarrun, tetapi kalau sudah mengalami al-mautu sama dengan orang-orang yang iman. Tidak ada yang gaib itu. Nah, inilah barangkali yang satu melepas beban, yang satu menambahkan beban daripada orang yang hidup karena menahannya. Oleh karenanya, ya, dalam hal ini kita perlu memberikan pengertian kepada keluarga kita. Nah, timbul pertanyaan, kalau demikian kenapa Rasulullah tidak segera dimakamkan oleh para sahabat? Yang jadi masalah inilah, ketika tidak ada imam timbul masalah.
para sahabat itu berselisih pendapat. Mulai dari sejak memandikan. Apakah jenazah Rasul ketika dimandikan itu harus mujarradah? Artinya, harus ditelanjangi, dibuka pakaiannya atau tidak? Mulai sejak memandikan sudah timbul khilafiyah di kalangan sahabat itu. Kemudian setelah dimandikan, ketika menyolati jenazah Rasulullah, siapa yang akan jadi imam? Padahal belum ada imam. Baru 2 masalah itu sudah berkepanjangan. Dapat kita bayangkan, menyolati jenazah Rasulullah tidak ada yang berjamaah, artinya munfarid. Itu berapa banyak sahabat Rasulullah itu? Kalau seorang lah ambil sebentarnya saja itu, seperti kita menyolati itu 5 menit seorang itu. Kalau 1000 jamaah artinya 5.000 menit gitu. Dapat kita bayangkan berapa jam. Sedangkan berapa ribu yang hadir saja waktu haji wada itu 1000 orang lebih. Itu waktu haji wada. Jadi kalau bukan haji wada kan tidak semuanya orang ikut haji itu. Maka tentu akan lebih banyak lagi yang menyolati. Selesai menyolati, timbul lagi khilafiyah masalah. Di mana Rasulullah jenazahnya harus dimakamkan. Timbul lagi masalah. Kemudian harus bagaimana cara menguburkan mayat Rasulullah? Apakah seperti yang lain? Makanya menurut salah satu riwayat diterangkan bahwa dalam liang lahat Rasulullah itu pertama-tama pakai ubin dulu gitu. Semacam ubin, labinun gitu. Setelah itu pakai karpet gitu. Nah, nanti bagaimana kalau jenazah kita termasuk seperti Rasulullah pakai karpet lagi? Pakai tembok dulu ya anak. Padahal Rasulullah pernah melarang, nanti jangan dibangun kuburan itu. Nah, inilah barangkali tidak bisa dijadikan termasuk sunnah kalau pengurusan Rasulullah sampai lama. Ada yang mengatakan 3 hari setelah wafat baru Rasulullah selesai dimakamkan. Kenapa? Ada alasan. Tetapi tetap berdasarkan sabda Rasulullah di mana beliau asri'u bil janazah, sebetulnya termasuk jenazah diri beliau. Karena asri'u bil janazah itu kan umum. Segerakan pengurusan jenazah. Jenazah siapa? Termasuk jenazah beliau itu. Nah, tetapi karena umat dalam hal ini timbul khilafiyah sehingga timbullah masalahnya. Oleh karenanya wajar timbul ini nanti dipolitisir itu. Ketika terjadi pemilihan imam, mereka ada yang punya rasa bahwa dirampas hak keimamannya itu. Katanya orang lain ribut ngurus jenazah, imam ribut ngurus pemimpin. Nah, timbul lagi masalah. Nah, para hadirin, di kita sering terjadi karena latar belakang kepercayaan di mana ada jenazah itu diikuti oleh api, dituturkan dengan bara api. Ya, mau api semacam obor, mau api semacam parukuyan, pokoknya itu adalah diikuti dengan api. Hukumnya apa? Haram. Padahal ternyata ini yang masih banyak dilakukan oleh pribadi-pribadi muslim.
dengan tegas. Abu Burdah pernah berkata, kata Abu Burdah, "Auso Abu Musa." Abu Musa berwasiat hina hadarahul mautu, ketika akan wafat. Maksudnya hadarahul mautu itu adalah ketika akan sakarat. Makanya istilah sakarat disebut istihdor, artinya sakarat. Orang yang sakarat itu artinya kan masih hidup. Beliau berwasiat. Wasiat artinya memerintahkan. Kalau di kita itu terjadi kerancuan karena dari kata wasiat jadi tausiah. Tausiah dari Ustaz Anu. Kenyataan anak ngaji we. Kenyataannya bukan merintah tapi ngalaran. Padahal tausiah itu artinya memerintah. Seperti wa wassainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya yang menyebabkan lahir. Di sana diungkapkan dengan kata-kata wassa. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub innallaha astafa lakumuddin. Ibrahim memerintahkan kepada anak-anaknya juga Yakub. Itu ungkapan wasiat. Jadi wasiat itu bukan seperti wasiat kalau bapak mau kudu bukan. Tapi wasoma adalah perintah asal artinya. Kata Abu Musa, la tattabi'uni bimijmarin. Janganlah kalian ikuti aku dengan bara api. Jadi maksudnya apabila aku nanti mati, jangan diikuti dengan bara api. Kemudian para sahabat yang hadir pada waktu itu bertanya. Qalu, mereka berkata atau bertanya, awasamita fihi syai'an? Apakah kamu pernah mendengar sesuatu tentang itu? Tentu yang dimaksud dari Rasulullah. Qala na'am, benar. Min Rasulillah, aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah. Nah, jadi kalau demikian, ternyata bukan Abu Musa saja, tapi Abu Musa mah kepanjangan tangan dari Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain, bukan hanya jangan diikuti dengan bara api, tapi jangan diikuti dengan suara-suara ribut. Tetapi di kita bukan ada alasan, ini bukan suara ribut, ini mah taklil. Kenapa? Itulah akibat dari pengaruh sinetron yang tidak benar itu. Tuh, di sinetron oke kiai memimpin nanti. Loh. Itu ngadak-ngadak mayat tidak galeongan dengan ucapan la ilaha illallah. Sehingga seolah-olah begitulah yang dilakukan secara syar'i. Padahal yang jelas itu adalah merupakan pelebaran dan penyebaran yang bertentangan dengan syar'i. Kemudian bagaimana kalau pada suatu saat kita sedang berada di jalan, berpapasan dengan jenazah, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada dua dalil. An Abi Sa'idin qala Rasulullah. Dari Abu Sa'id Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu laha." Apabila kamu melihat jenazah, hendaklah berdiri. Famanittaba'aha fala yajlis hatta tud'a. Dan siapa yang mengantarkannya, maka janganlah dia duduk sehingga dikuburkan.
Jadi, nah di sini di kita kan umumnya itu sebelum dikuburkan selama ngurus mayit yang lain sedang mengurus, aya nu dieu leuheung lamun dieu bari ngelepus wudu gitu. Bari duduknya di atas kuburan, ada beberapa kesalahan gitu. Mulai dari masuk saja sudah salah. Kuburan di lengkahan itu. Kemudian bukan hanya di lengkahan, diduduki lagi. Bari udud lagi. Apalagi sekarang mah itu orang ngadu hayam bae di kuburan. Nah, ngalap barokah kan. Ngalap barokah tina kuburan, ngadu hayam di kuburan. Ngadu layangan gitu di kuburan. Sehingga pada satu saat ada orang mau ziarah ke kuburan keluarganya, bingung teu kapagi. Hanya untuk manor kuburan itu mengatakan, Pak, tuh kuburan keluarga Bapak mau di sana. Ditunjukkan di kolong rumah gitu. Ternyata sudah dibangun rumah itu di atas kuburan itu. Palingan teu kapagi gitu disumputkeun. Nah, di sini katakan ketika kita melihat jenazah saja itu, kita harus pertama berdiri dulu. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau sedang dalam kendaraan? Rasulullah pernah menghentikan dulu untanya, baru jenazah itu lewat. Nah, timbul pertanyaan, jenazah siapa? Kenapa Rasulullah mengungkapkannya itu umum? Idza ra'aitumul janazata, jenazah pokoknya. Apakah jenazah muslim, apakah jenazah kafir, pokoknya jenazah. Ini menunjukkan lil jinsi, jenis itu. Nah, diperkuat dengan riwayat yang nomor 42. Di sini dikatakan an Jabirin qala marrobina janazatu Yahudiyin, jenazah Yahudi pernah dibawa melewati kami. Faqoma laha Rasulullah, maka Rasulullah berdiri karena jenazah itu. Wa qumna ma'hu, dan kami pun turut berdiri. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, innaha janazatu Yahudiyin. Ya Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Apa kata beliau? Idza ra'aitumul janazata faqumu laha. Jadi sama dengan hadis yang di atas. Pokoknya bila kamu lihat jenazah, berdiri dulu. Berdiri dulu sehingga jenazah itu lewat dari kamu. Jadi ini tidak terbatas jenazah muslim, tetapi juga termasuk jenazah secara umum. Hanya ada perbedaannya tentu, bahwa tidak ada hak untuk mendoakan mereka bila jenazah itu bukan jenazah muslim. Yang terakhir, ini tadi pernah diungkapkan bagaimana cara memasukkan jenazah ke liang lahat. Di kita umumnya memasukkan jenazah itu dari arah samping. Apa samping kanan atau samping kiri. Sudah hilang sunnah Rasulullah itu. Ketika memasukkan jenazah yang harusnya dari arah kaki kuburan. Tentu yang dimaksud kuburan itu kan tidak punya kaki, tetapi yang dimaksud nanti di mana letak kaki mayit dalam kuburan, itu maksudnya. An Abi Ishaq qala, dari Abi Ishaq berkata, Ausal Harsu, Al-Harf pernah berwasiat an yusolliya alaihi Abdullah bin Yazid, agar Abdullah bin Yazid menyolatinya apabila dia wafat. Fasalla alaihi, kemudian dia menyolatinya. Summa adkhala
aul qabra min qibali rijlail qabri, kemudian memasukkan dia ke dalam kuburan dari arah dua kaki kuburan. Waqala, dan Abdullah bin Yazid berkata, hadhihi minas sunnati, ini adalah sunnah Rasulullah. Jadi apabila demikian, yang memasukkan mayat bukan dari arah kaki kuburan, itu bukan sunnah Rasulullah. Jadi bila kita ambil kesimpulan, ternyata mulai lahir manusia sampai wafat hampir semuanya tidak pada sunnah Rasulullah. Waktu lahir bukan disyukuri, diguntingan. Jadi bukan disyukur, tapi digunting. Bukan hari ke-7, tapi hari ke-40. Itu kan bukan sunnah Nabi. Itu mimiti lahir itu. Terus waktu nikah pun sama, waktu berkeluarga pun demikian, sampai mati pun itu ternyata tidak sunnah Rasulullah. Kira-kiranya bagaimana keadaan yang seperti itu, dimimiti lahir tidak kena kepada sunnah Rasulullah. Dan inilah barangkali yang dinyatakan pada satu saat di mana orang yang termasuk bersamaku itu, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, insyaallah nanti kita teruskan pembahasan yang masih ada sisanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bagaimana minum sirup obat batuk yang mengandung alkohol? Boleh. Sekali lagi Pak ya. Minum sirup obat batuk yang mengandung alkohol boleh. Yang tidak boleh itu yang beralkohol. Itu karena beda antara mengandung dengan beralkohol. Nah, ini istilah ini kita ambil kesimpulan itu dalam seminar minuman-minuman haram yang pernah diselenggarakan oleh MUI dan Majelis Ulama, kemudian dengan Departemen Agama Pusat dulu. Waktu itu kebetulan saya hadir dengan almarhum Ustaz Latif Muhtar. Diambil kesimpulan yang haram itu bukan yang mengandung, tapi yang Kenapa? Ketan itu mengandung alkohol. Ketan mengandung alkohol. Peyem mengandung alkohol. Tetapi bila difermentasikan baik secara ilmiah ataupun secara alamiah, sekarang mah bukan mengandung alkohol, tapi sudah jadi beralkohol. Sekarang mah makanya kita jangan tertipu itu. Itu ada iklan akan 0% itu green shade, kemudian angker bir 0% alkohol. Bohong itu. Kenapa? Sebab tadinya juga itu sudah beralkohol, kemudian difermentasikan lagi sehingga berkurang, hilang beralkoholnya. Betul, sekarang tidak beralkohol, tapi datnya dari dat yang haram. Jadi kalau ini mah dari dat yang halal menjadi haram, ini mah dari yang haram bahan bakunya itu. Makanya kita jangan tertipu dengan istilah 0%, 0%, tetap tapi bahannya dari bahan yang haram, hukumnya haram. Jadilah mending bajigur saja sudah.
tentang jenazah. Afdal mana mensolati jenazah di masjid dengan di rumah? Sama. Tidak ada istilah afdal, hanya Rasulullah pernah menyolati di masjid itu. Yaitu mujarradul waqi, hanya peristiwa saja, kejadian saja. Boleh tidak menguburkan jenazah malam hari? Ya? Menguburkan jenazah malam hari. Kalau siang hari bagaimana? Apa bedanya siang dengan malam gitu? Ya, bahkan itu maaf, kalau di kampung-kampung kita itu biasanya selama masih ada waktu malam pun juga langsung dikuburkan. Sampai waktu hujan pun itu disediakan tenda. Kenapa? Ingat kepada sabda Rasulullah, asri'u bil janazah. Jadi selama tidak darurat, silahkan gitu. Lebih baik. Jadi kalau menguburkan jenazah di ada nanti ayah dalil nanti sauna. Iya. Pernah itu ayah budak heureuh itu. Waktu sedang ada adan itu lagi di sana. Allahu Akbar di luhur tengah lewat. Allahu Akbar luncat itu. Ayah nu ngajawab. Ayah adan mah untuk sholat itu, bukan untuk menguburkan mayat. Aneh. Ya, justru ada doa ketika menguburkan mayat tidak dibaca itu. Hari adan dibaca itu, tibalik wae di kitab itu. Tadi Pak Ustadz menerangkan dilarang menginjak kuburan, tapi ini kan kuburan itu sekararap soalnya terus lebat darurat itu upami nincak gitu. Ya kalau sudah tahu darurat mah itu artinya boleh. Boleh kan jadi jangan dilarang. Yang boleh itu yang dilarang itu. Gaya pincak. Ini sebetulnya sudah dibahas tentang kapan, tapi untuk mengingat saya bacakan lagi. Upami kain kapan teh lapisnya teh memang air kedah dibentuk atau pisah kitu ya? Tidak ada ketentuan. Seperti yang pernah saya sampaikan, satu saat yang lebih praktis mah itu pakai seperti kantong mayit itu. Yang bisa menolong mayit itu di kantongan itu pakai sleting itu lebih praktis itu. Itu disangka korban kecelakaan misalnya. Baik, ini ke masalah yang lain. Ini katanya apakah hadis tentang jihad memerangi hawa nafsu itu laras maudhu? Kita belum menemukan yang bahwa itu dikatakan maudhu. Tetapi kalau mengatakan yang dhaif itu ada. Tetapi perlu kita lihat, jangan hanya sekedar melihat dari satu sisi. Kenapa? Karena ternyata di dalam Quran pun banyak ungkapan jihad yang berhubungan dengan nafsu. Wa nahan nafsu anil hawa. Bukankah itu jihadun nafsi? Itu. Mereka yang mampu menahan nafsu anil hawa dari segala dorongan dan keinginan, itu bukankah itu juga sebagai penguat daripada hadis yang dibawa itu hadis itu dhaif. Memang dalam hal ini saya baca pernah dalam Mufradat Ar-Raghib juga beliau membagi bahwa jihad itu diantaranya adalah jihadun nafsi. Kalau pembagian daging kurban itu memang harus habis pada hari kurban itu? Tidak. Pada saat pertama kali Rasulullah mengatakan jangan lebih dari 3 hari dari sembelihan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita lakukan seperti yang dilakukan pada tahun-tahun yang lalu? Kata Rasul, tidak. Kulu wa aqimu waddakhiru, makanlah, bagikan dan simpan. Artinya boleh itu. Kalau disimpan lebih dari 3 hari. Jadi tidak ada batasan untuk membagikan. Yang ada batasan itu adalah sembelihan.
Dan perlu kita ingat bahwa udhiyah yang berhubungan dengan kurban itu tidak ada mustahil. Jadi tidak ada ini untuk fakir miskin, tidak ada. Semuanya berhak, termasuk yang kurban. Nah, itu boleh memakannya. Bahkan kalau pada satu saat di satu tempat semua orang berkurban, siapa yang akan menerimanya? Makan saja oleh keluarga. Makan saja oleh keluarga. Sah kurbannya itu kan sudah disembelihnya. Nah, kita harus ingat lan yanalallaha luhumuha wala dima. Yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah takwanya. Nah, jadi sampai kepada perut dagingnya. Tidak apa-apa, tidak ada mustahik untuk udhiyah. Katanya kalau saya sedang sholat sunat terus ada yang komat mau sholat berjamaah batal. Teruskan dulu, nanti masbuk. Kalau iklan di buletin Jumat itu termasuk dagang di masjid nggak? Ya. Iklan di buletin Jumat kan dibawa ke masjid, itu termasuk dagang di masjid nggak? Itu tergantung kepada kostum, tergantung kepada tujuan. Tujuannya apa? Kalau tujuannya itu adalah iklankan toko di jero masjid dengan melalui selebaran Jumat, jelas dilarang. Tetapi kalau bukan itu tujuannya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu dagang bari haji. Kalau haji bari dagang boleh. Nah, ini perlu dibedakan. Ya teh haji bari dagang, dagang bari haji. Laisa alaikum junahun an tabdagu fadlan min rabbikum, kan begitu dalam Quran. Tidak apa-apa kamu mengharapkan karunia, aslinya boleh dagang. Nuker munga haji teh ngan ulah dagang nu pokok, tapi munga haji ngan bari dagang itu. Makanya dulu mah sampai nu mawa rancatan dagang rancatan di Mekah itu. Ini ada kebiasaan kalau misalnya pulang pengajian ini sok salaman teh kengeng teh. Ya? Cek ari euy pangaosan sok aya salaman teh kengeng teh gitu. Assalamualaikum. Begini ya. Apakah boleh bersalaman? Bahkan lebih bersalaman juga boleh. Rasulullah itu mu'anaqah. Artinya berpelukan itu. Nah, jadi hanya jangan saja mempunyai satu perasaan bahwa bersalaman itu afdalu, lebih utama. Jangan ada perasaan, jangan ada tujuan-tujuan tertentu. Karakteristik dakwah Rasul yang khusus itu seperti apa? Karakteristik dakwah Rasul itu seperti apa? Karakteristik dakwah Rasul itu seperti apa? Apa itu karakteristik? Ciri khas. Karakteristik itu gini, bahwa Rasul diutus itu adalah untuk berdakwah. Dakwah Rasul itu caranya macam-macam. Ada yang termasuk perang. Perang itu alat dakwah. Tetapi perang bukan tujuan pokok. Nah itu. Jadi itu diantaranya. Tetapi pada satu saat seolah-olah bahwa perang itu menjadi tujuan pokok. Sehingga seolah-olah dianggapnya itu takut mati itu orang yang tidak pernah itu. Jadi tiba heula cenah ngaji. Mending ngaji we terus deureun tiba heula ngomongkeun deui bab jihad bari acan jihadna. Sing mending mana itu. Nah, jadi perlu dicatat bahwa jihad yang dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu macam-macam. Sewaktu-waktu dakwahnya itu dengan lisan,
Sewaktu-waktu dakwanya itu dengan tulisan. Nah, jadi jangan dikira zaman Nabi tidak pernah ada dakwah dengan tulisan. Sehingga pada waktu itu administrasi kenegaraan itu sudah berlaku. Para sahabat kan pernah berkata, ya Rasulullah, innahum la yaqra'una kitaban illa maktuman. Sungguh mereka itu tidak mau membaca surat kecuali ada stempel. Nah, jadi zaman Rasul itu sudah ada itu administrasi yang tertib itu. Dari siapa surat ini diterima, kepada siapa ditujukan. Bahkan pada zaman Umar lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena ada ciri-ciri tarikh dan penanggalan. Ini katanya saya minta sedikit tanggapan Ustaz tentang pernikahan Syekh Puji gitu. Kenapa yang jadi masalah teh pernikahan gitu? Tapi perkosaan yang lebih daripada itu kenapa tidak dimasalahkan? Kenapa yang dimasalahkan di Nokarar itu? Tuh kudu nu dimasalahkan mah tempat-tempat pelacuran itu, tempat perzinahan, karaoke itu yang harus dimasalahkan. Ya mah angan saurang jalma itu dimasalahkan nu turun ti komhanas itu. Dan kenapa yang hanya dimasalahkan ngawin ka budak, tapi lamun ngawin ka nini-nini tidak ada itu. Tidak ada Komnas HAM bab nini-nini, tidak ada. Ngaya teh budak anak kecil itu. Tidak ada pelecehan nenek-nenek, Pak. Ini pertanyaannya cukup lucu juga, San. Apakah menikahkan di dalam masjid tidak termasuk jual beli? Apa? Apakah menikahkan di dalam masjid tidak termasuk jual beli? Beda. Kenapa menikahkan dalam masjid jadi jual beli? Apa dulu yang disebut jual beli itu? Jual beli itu barter. Yang satu menyerahkan milik, yang satu menyerahkan uang, itu disebutnya jual beli. Mana jual belinya itu? Hanya jangan punya satu keutamaan bahwa menikahkan di masjid itu lebih utama di luar. Bahkan kalau melihat praktisnya saya rasa jangan di masjid, mending di aula di mana akan dilakukan walimah itu. Nah, ngirit waktu itu. Coba kalau di masjid, itu belum beberes, belum selesai, keluarnya itu bisa 2 jam itu. Nah, tidak praktis saya rasa itu. Ini 2 pertanyaan sekaligus nih. Tadi cenah doa nguburkeun tadi awas naon cenah doa nguburkeun teh pas perkawis tali teh dibuka henteu gitu. Apa? Tali. Nah, yang pertama itu tidak di talian kain kafan. Adapun di talian agar tidak merosot, itu hikmahnya itu. Makanya kenapa talinya itu dibuka. Yang kedua, apakah ada doanya? Ada. Insya Allah nanti episode yang akan datang. Untuk bulan yang akan datang ada doanya itu. Biar hadir lagi. Jadi pembahasan ini masih nanti berlanjut tentang penguburan. Dan ini pertanyaan terakhir Ustaz, katanya ini juga minta tanggapan Ustaz. Ini kalau amil CS itu syahid enggak katanya Ustaz? Yang menentukan syahid mah Allah, bukan manusia. Saya tidak bisa menentukan syahid tidak. Kenapa? Karena saya tidak tahu isi hati orang. Ketika Rasulullah mengatakan, ketika ada ayat jenazah lewat, kata para sahabat, ini mah ahli surga. Oleh Rasulullah tegur, dari mana kamu tahunya bahwa dia ahli surga? Sehingga sejak itu para sahabat katanya, wala nuzaki ahadan, kami tidak menilai bersih seseorang. Paling-paling kita berharap orang ini baik.
Ya, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dan insya Allah ini pembahasan masih nyambung tentang menguburkan jenazah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.